paling Bapak banggakan adalah anak Bapak yang hadir pada hari ini, orang-orang terpilih, ya, orang-orang terpilih yang mampu nantinya ke depan menjadi panutan lagi ke depan oleh yang lain, bahwasanya dengan belajar seni Al-Quran di Pondok Quran An-Nur ini kita bisa jadi contoh ke depan bahwasanya Islam itu tidak akan pernah kendor. Islam itu tidak akan pernah runtuh. Karena apa? Karena kalianlah generasi penerus yang wajib, yang paham dan bisa nantinya setelah dewasa mengembangkan lagi ilmunya. Ibaratnya agama Islam itu seperti satu batang pohon kelapa, ya. Satu batang pohon kelapa memiliki daun, memiliki buah, tapi orang hanya melihat sepintas saja. Apa itu Islam? Kan gitu. Tapi orang tidak melihat bagaimana kokohnya Islam karena akar yang ada di pohon kelapa tadi. Ya. Kalau tidak ada akar, pohon tidak akan tumbuh, betul? Kalau tidak ada akar, tidak akan ada buah kelapanya, betul? Kenapa? Karena akarnya tadi seperti kalian-kalian inilah, anak-anak Bapak ini. Akar-akar ke depannya, ya, akar yang semakin menjalar semakin memperkuat akidah Islam, semakin memperkuat agama Islam. Ini kalian tanpa disadari, kalian memang akar yang akan baru tumbuh, yang sudah memperkokoh akar yang sudah lama. Seandainya akar yang tua telah mati, kalianlah yang akan menopang lagi, memperkuat lagi. Kalau semakin banyak akarnya, semakin berkembang lagi akarnya.
Setelah nanti dari kalian lagi ada lagi di bawah kalian lagi. Semakin kokoh agama Islam. Tidak akan bisa orang menentukan agama Islam bagaimanapun caranya. Makanya orang susah masuk ke Sumatera Barat. Karena apa? Karena sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ingat, ya, mentang-mentang Bapak bilang tadi kalian adalah orang-orang terpilih, disitulah kesempatan setan masuk ke dalam diri kalian. Kenapa? Karena akan timbul rasa sombong dalam diri kalian. Tidak akan jadi seorang manusia apabila di dalam hatinya terdapat sombong, angkuh. Mentang-mentang kita belajar, mentang-mentang kita diajarkan seni baca Al-Quran, kita menganggap remeh orang lain. Orang itu belum tentu bisa, karena kita belajar, mereka tidak belajar. Belum tentu. Ya. Mana tahu orang tuanya pun pandai dan hebat juga baca Al-Quran, punya seni baca Al-Quran, ya akhirnya diajarkan kepada anak-anaknya. Makanya jangan ditanamkan sifat sombong. Ya. Perjuangan Nabi Muhammad, runtuhnya perjuangannya itu karena apa? Karena seluruh umatnya masih terdapat di dalam hatinya sifat sombong. Kalau kita memang sudah pandai membaca Al-Quran, kembangkan, ajar adik-adik kita. Jangan pernah kita untuk pelit. Tahu pilih nak? Pilih tahu kan? Ceke kalau bahasa Indonesia. Nah, bahasa awak itu. Kalau kita pelit atau ceke, itu udah kambang ilmu awak tu. Ya? Tidak akan pernah berkembang. Dan Allah pun akan marah. Karena Allah pernah berfirman. Ya firman-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila nikmat dan rahmat yang kuberikan kepadamu engkau syukuri dengan ikhlas, maka Allah tidak akan segan-segan untuk menambahnya. Tetapi apabila engkau kufur akan nikmat, ingat, azabku amatlah pedih. Sedangkan kane api wak leta lompek kan, leta kaji kan, leta sakit kan, api sakit sini. Anginnya saja baru. Azab Allah itu mungkin nggak dapat pelajaran kan dari sekolah. Api saketik saja bisa membakar. Ba'alolah baru istilahnya. Pernah kan membakar tapurwa atau membakar sarok, apinya tinggi. Kalau tak awak mendaki ke sana, enggak kan? Di anginnya kan? Itu alun sabara lah. Masih ibaratnya incik nang paling ketik baru apinya. Makanya harapan terbesar bagi Bapak adalah kalian jangan menjadi orang yang akan masuk ke neraka. Oh, mentang-mentang kalian rajin sholat, mentang-mentang kalian pandai mengaji,
Tapi kalau sifat sombong, sifat merasa sudah hebat, tidak akan ada hasilnya. Sholat yang kalian kerjakan, puasa yang kalian kerjakan, sedekah yang kalian berikan, rajin membaca Al-Quran, patuh terhadap orang tua, karena sifat sombong luntur semuanya, lalai. Dan itu. Tetapi bagaimanapun kita selaku umat manusia, hamba Anda bajilbab ini masih banyak pakai dia. Kalau laki gua di rumah tak ada gua. Ya. Banyak itu. Nak pakai kompon ini. Banyak kan pada dia itu. Tapi tiba di rumah bantu orang dulu. Ayah ditanya, kalau perlu ditanyuan, ayah nggak bisa ditolong pak. Nah dulu lah. Baru kerajaan, ayah berarti kerajaan kedua. PR dulu kalau ada PR di sekolah. Kerja kan? Mana ada PR rasanya? Ingin santai, istirahat, nonton. Nak langsung nonton solat pada saat jadwal solat tak? Setelah solat ulang kembali apa yang didapat di sini. Semakin diulang, maka jadilah dia. Ada orang lain di dalam. Nah, makanya kita katakan diperintahkan untuk bersedekah itu. Kan tiwa yang sedekahkan itu siapa? Orang lain. Itu siapa? Untuk lagi untuk orang lain ada haknya di dalam. Sering membantah perkataan orang tua. Jujur saja, di rumah Allah tidak boleh berbohong. Ya, 1, 2, umpama semuanya. Nah, umpama semuanya ya, udah semuanya. Allah pernah mengatakan, sedangkan kata-kata saja itu sudah dosa. Saja kepada orang tua itu sudah dosa besar. Aduh, apa lah mak gua? Malih. Sedangkan sajalah berdosa. Dan tambah kata-kata malih, itu tambah banyak dosanya. Kenapa banyak orang yang tidak berhasil? Karena dia menentang perkataan orang tua, melawan kepada orang tua. Orang tuanya yang masih hidup ya? Masih hidup kedua-duanya kan? Masih ada kedua-duanya kan? Ayah ada? Ayah. Nasibnya sama pak. Apa enggak punya ibu? Ya nasibnya sama enggak punya orang tua, kami salah surah. Ya. Berapa dianya? Kami tidak punya orang tua, merindukan kan kasih sayangnya. Kadang pak nasa kadang kok taraga jo baru diawai di amma pak. Tapi pangalai, amalah dulu menghadap sama Allah. Telah diberikan tempat terindah oleh Allah. Kenapa? Karena di setiap sholat Bapak mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa orang tua hamba ya Allah. Berikan tempat terbaik di sisimu ya Allah. Doa anak yang solehlah yang menempatkan nantinya orang tua kita di surga Allah. Dan doa orang tua lah maka kita akan sampai nantinya ke surga Allah dan bertemu kita nanti di sana. Jangan ragu ya, di dunia kita memang tidak pernah bertemu lagi dengan orang tua, tapi yakin hati saya, yakinkan diri kita, Allah akan mempertemukan kita dengan orang tua kita nanti di surga.
Rajin-rajinlah berdoa untuk orang tua kita. Ya. Jangan pernah bersedih. Perlihatkan. Karena beliau, karena orang tua kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang tegar. Kita menjadi orang yang dapat diandalkan ke depannya. Ya. Bapak yakin dengan kalian nanti setelah selesai kegiatan ini, pulang ke rumah langsung permintaan Bapak yang pertama adalah minta maaf dan minta ampun kepada orang tua. Ya. Cium tangannya, minta ampun. Ma, Pak, ampunan salah wak patang pemalawan sama mak ya Pak. Minta maaf ya Pak, minta maaf ya Mak. Sekarang memang kalau orang tuanya yang masih ada memang merasakan kebahagiaan dengan orang tuanya. Kami yang tidak punya orang tua, kami sudah melihat. Kamu melihat nggak Bapak waktu meninggal? Ada? Ya. Terbujur kaku, tidak dapat apa-apa, tidak bergerak. Hanya kesedihan penuh lah yang kami dapatkan. Betul? Melihat orang tua terbujur di hadapan kita, hanya bisa menangis. Kalian memang belum merasakan, tapi janganlah sampai hendaknya. Ya, kita doakan orang tua kita berumur panjang, sampai kita nanti jadi anak yang berhasil. Doakan. Bayangkan saja ya, sepulang dari sini, ini contoh ya, kasih gambaran. Sepulang dari sini, tiba-tiba 5 meter, 10 meter atau 50 meter sebelum sampai ke rumah, kalian melihat ada motor berjejeran di situ. Berdiri bendera kuning atau bendera putih. Ada tulisan di situ innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang terjadi dalam pemikiran kalian? Orang tua kan? Datang pulang dari sini, tiba-tiba datang seperti itu kejadiannya. Sudah ramai orang di rumah kita. Karena kita tadi tidak minta izin sama orang tua. Ya ini contoh ya. Contoh, bukan Bapak berniat yang lain-lain, tidak. Bapak mendoakan orang tua kalian, baik itu orang tua Bapak sendiri maupun seluruh yang ada di dalam masjid ini. Kita meminta, ya Allah, panjangkanlah umur orang tua kami yang masih ada. Puas rasanya, nyaman rasanya. Ya. Besok Bapak tidak dengar lagi ada yang melawan sama orang tua. Bisa? Bisa? Kalau disuruh orang tua, jangan pernah dongkol dalam hati. Rugi rasanya mendongkol dalam hati itu. Tidak akan berhasil. Ilmu yang didapat di sini kalau kita dongkol sama orang tua, nol. Hilang dia langsung. Ya. Hilang. Tidak ada artinya lagi. Tapi kalau kita setiap saat ilmu yang kita dapatkan, kalau kita diperintahkan oleh orang tua, hati-hati ya nak, minta tolong sama cie nak. Jadi mak, sesibuk-sibuk apapun kita, dek sadang bermain. Kalau kini kok sibuknya dek bermain banyak. Sibuk nonton TV, sibuk main HP. Kita lihat TikTok. Itulah menggaya-gaya meniko. Ya di TikTok. Tidak ada gunanya. Tapi kalau ingin berguna, ambillah tanah HP di muka, buka Al-Quran, mengaji, berikan irama terbaik, kirim di TikTok tuh. Wah, pas Pak Andre Mancalia,
Kok indah di Padang Gadang nak? Yo. Ini merdu suara lagi. Bukan karena nyanyi yo, tapi karena mengaji yo. Irama mengaji deh seni Al-Qur'an yo ne sadang hati. Pak sebar kan nih. Viral indah kan? Masuk lo dalam TV kan? Dijapui lah ada orang Trans TV kemari kan? Nah, viral lo kan, jo oto lo menjapui ya kan itu nah. Amin. Kamu Pak gini Pak punya channel YouTube belum? Pak ada channel Pak. Nanti Pak kasih. Cek YouTube. Iya Pak Andre di dalam enggak. Cek di sini. Ada di sini. Nanti yang kini video kini kok Pak upload ke YouTube. Cek lagi itu nanti. Ada kalian di dalam. Kau dicatat channel itu Pak, cari tuh di rumah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Jangan ikut nak. Wah. Kalau perlu sapu Pak di dalam. Assalamualaikum Pak. Iko indah. Nah Pak jawab. Saya berani. Pak tunggu beko. Saya berani ngapa beko. Pasti berani Pak, yakin. Berani. Karena Pak anak-anak yang belajar di pondok Quran An-Nur ini adalah anak-anak yang istimewa. Anak-anak yang terpilih. Anak-anak yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu pendalaman tentang seni baca Al-Quran. Seluruhnya izin Allah. Baiknya izin Allah, buruknya izin Allah. Ya, itu tergantung dari diri pribadi masing-masing. Debu. Kabui. Aleo. Aso nang kumua. Yang kedua baru tuh masalah saat ini yang tenar mana, yang viral di Indonesia, dunia pun viral, yaitu COVID-19 balik. COVID-19 yang disebut biasanya oleh orang-orang yaitu corona. Ya. Itu karena apa terjadinya? Palembang sekarang ini sudah banyak yang terjangkit virus corona. Sudah ada yang jadi korbannya. Karena apa? Karena jarang atau tidak pakai masker. Yang kedua, jarang cuci tangan. Sudah main-main atau laki-laki maci-maci basi beko. Langsung saya makan ke roti, paci roti, makan. Nak lo baca bismillah tu. Alah masuk je setan-setan sekali kan. Kai duang iyo kamu duit iyo setan lalu. Semakin banyak yang makan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kan dengan izin Allah kita makan kan? Karena nikmatnya yang diberikan. Betul? Tapi lupa kadang-kadang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim.